Ada yang mau ditanya, Bang? Yang saya mau pertanyakan ini, kalau Yesus itu pemeran utama, Mbak ya? Pemeran utama apa tuh, Pak, maksudnya? Emang Ya, main film? ya, maksudnya Oh, kalau main kita sinetron. kalau kita di Islam itu kan Allah. Oh, Tapi kalau di Kristenan, ini saya tanya dulu, ini Katolik atau Protestan, Mbak? oh, Kristen, Kristen, Kristen. Oh, Kristen gitu. Ya, Kristen, Kristen. Ah, maksud saya itu di sini kan ada pembahasan Roh Kudus, Allah, sama Yesus. Jadi Pembahasan di mana nih? jadi yang mana sebenarnya ini? Kalau di Apa ini? ajaran Saya Kristen. juga nggak ngerti nih. Yang maksud Bapak apa nih? Ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Allah. Maksudnya yang mana? Iya. Maksudnya itu Tritunggal kan, Mbak? Oke, Tritunggal itu adalah Allah. Allah ya. Allah Ya. yang di dalam Alkitab kami ini adalah Bapa namanya. Kami memanggilnya Bapa. Bapa itu bukan nama, dia adalah sang sumber ya. Allah kami itu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Bapa ini punya firman. Bapa punya firman. Nah, firmannya ini gelarnya adalah anak. Inilah yang menjelma menjadi manusia. Sang anak ini, sang firman ini. Dan ketika dia menjelma jadi manusia, kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Lalu Roh Kudus ini adalah nafasnya Bapa. Oh, gitu ya. Ya, jadi Allah kami itu hanya satu. Yaitu Bapa yang memiliki firman dan roh. Itulah yang kami sebut sebagai Tritunggal. Satu Allah yang hidup. Karena dia punya firman dan dia punya roh. Makanya dia disebut Allah yang hidup. Gitu. Oh, gitu. Iya. Gimana, Pak? Oke. Tapi kalau masalah penyembahan kita sama-sama paham, Mbak ya. Kalau penyembahan, kalau seperti kami orang Islam, sebenarnya itu nggak ada menyembah batu, Mbak. Nggak ada. Oke. Kan dari tadi Lalu saya siapa bilang yang tadi, disembah, Pak? Lalu siapa yang disembah? Allah yang maha tinggi, maha kuasa, satu Oke. aja. Tuhan Oke. yang maha esa, maha pencipta, maha tinggi, maha Oke. perkasa. Oke. Allah ini satu atau berapa, Pak? Ya, Allah ini satu atau berapa? satu. Satu. Satu, Mbak. Oke. Kalau dia satu, kenapa dia menyebut dirinya kami? Itu pembahasan kepada untuk sesama yang dia perintah seperti malaikat. Kami paham, Mbak. Kalau ada kami, kalau ada aku, kalau ada kami, itu pembahasan tidak mengenai dia perorangan. Maksudnya yang diutus gitu loh, Mbak. Kayak malaikat, Kalau nabi-nabi. kalau dikatakan ya di dalam Quran, kami menciptakan. Nah, ini yang menciptakan ini satu Allah atau sama utusannya juga ikut menciptakan? Gimana nih? Satu, Mbak. Lalu, Tetap satu yang menciptakan, tapi yang diperintah itu ada. loh, jadi Allah menciptakan tidak dengan kedua tangannya. Tidak bisa, Mbak, Loh, seperti ini. ada ayatnya seperti ini ya. Kami menciptakan Adam dengan kedua tangan. Ya, Mungkin nggak Allah mencipta tidak dengan tangannya sendiri atau dengan butuh bantuan orang lain? tidak. Tidak begini. Oke, gimana? Penciptaan itu, Mbak. Sebenarnya kalau masalah penciptaan ini, Allah itu menciptakan apapun yang diciptakan bukannya dibantu, Mbak ya. Sebenarnya Allah itu menciptakan bukannya dibantu, bukannya di apa. Masing-masing malaikat itu ada tugasnya. Karena saking besarnya Allah itu, kalau manusia biasa tidak akan bisa nampak. Jangankan kita ya. Malaikat sendiri tidak bisa nampak saking besarnya.
Jadi Allah ini menciptakan ini gimana nih Pak? Nih ya Pak ya, contoh ya. Saya baca Al-Maidah 64. Arta bisa bacain nggak? Iya, bisa. Al-Maidah berapa? Surah Asad ayat 71 coba. Surah. Surah Asad ayat 71. Oke, ini saya bacakan ya. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Gimana? Surah Al-Sad ayat 71. Iya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Iya. Jadi kata Bapak kan nyuruh yang lain. Oh, nyuruh yang lain gitu. Ini ternyata Nah, menciptakan baru. Adam itu dengan tangannya. Benar begini Mbak. Penciptaan itu Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Tapi ketika setelah diciptakan dari tanah, itu malaikat disuruh cek dulu. Oh, Mak, lewat QC dulu ya. Ini Ya. kayak pabrik ada QC-nya ya. Maksudnya itu biar ada kerjaannya gitu loh Mbak. Wah, Ini kan masing-masing diutus. Kalau malaikat itu kan contoh mewahyukan, ya kan? Mewahyukan ke manusia, dari Tuhan ke manusia. jadi Tuhan ini menciptakan manusia, jadi memperkerjakan malaikat ya, Ya, ngecek ini manusia ada tangannya atau enggak gitu. bukan, dicek dulu. Nyawanya nanti lewat mana dulu. Bagusnya dicek dulu, bagusnya nyawanya tuh lewat mana. Kan ada roh itu, tiupan roh. Dicek aja nanti, Mbak. Itu lewat mana? Jadi Bapak mau bilang bahwa takutnya Allahnya ini, sesembahan Bapak ini menciptakan ini takutnya salah gitu. Makanya perlu dicek sama malaikat. Enggak seperti itu. Gimana? Kenapa dicek dulu gitu, Pak? Iya, dicek dulu. Bagusnya dicek dulu cara membuatnya itu. Karena kalau di pelajaran kami itu bermacam-macam, Mbak. Kan ada 4 tingkatan nih. Ya kan? Kalau syariat itu bawaannya Quran, terus tuh ada lagi ke atas namanya tarekat. Di atas lagi ada hakikat, di atas lagi ada ma'rifat. Jadi beda-beda. Jadi ini pekerjaannya orang syariat yaitu membahas tentang Quran. Itu, Mbak. Jadi sama seperti Mbak bilang, Tritunggal, ya kan? 3 jadi 1. Kalau kami juga ada Tritunggalnya, Mbak. Cuma kami tetap yang awal. Maksudnya gimana nih, Pak? Tritunggal juga. Nah, contoh bilang Nabi Muhammad, ya, hadis Nabi Muhammad, yang diciptakan Allah pertama itu nur nabimu. Nur nabimu itu maksudnya, kalau dia berbicara, aku ini bapak sekalian roh. Kata Nabi Muhammad, Adam itu bapak sekalian tubuh. Jadi aku bapak sekalian roh. Ini penjelasan Bapak ini sesembahan Bapak yang ngajarin. Bukan, maksudnya sesembahan gimana? Ini kan Bapak punya Tuhan nih. Ini Bapak dapat ajaran ini dari Tuhan Bapak atau ngarang sendiri nih? Oh, bukan ngarang sendiri, Mbak. Lumayan, Pak. Kita kan bertahap, Mbak. Semakin lain karena kita ini kalau masalah Quran itu kan 70 juz, Mbak. Yang 10 semuanya itu 40 juz. Yang 20 juz itu tidak diawamkan. Oh, Mak. Model baru lagi nih, Islam apa nih? Ini saya tidak berkata bohong. Yang 10 juz itu tidak diawamkan karena ada di penggalian diri manusia masing-masing. Ada yang tersurat itu contoh 30 juz itu Al-Qur'an itu tersurat, Mbak, buat keseluruhan.
buat keseluruhan umat muslim. Masalah keilmuan, menggali ke dalam itu masih ada 70 juz untuk di diri sendiri. Kitab 10 juz itu, Mbak. Nah, jadi kalau ini apa ya? Ini coba ini siapa namanya? Al-Balad ayat 4. Coba buka dulu Arta. Ini apa ya? Ini kasihan Pak. Ini baru baca ya. iya lucu kan, Mbak? Sabar. Al-Balad ayat 4. Balad BALAD. Kau nih jangan nanti salah pula kalau lagi ah. Bukan motor, Mbak ya, bukan blade ya. Al-Balad. Ayat berapa, Kak? Ayat 4. Ini yang bilang ya nggak sopan live sambil makan. Gue live itu bukan 2 menit, berjam-jam. Nggak apa-apa. Aku juga sambil makan ini. Oleh karena kamera saya tidak on cam ya, saya sambil makan ini, Mbak. Oke gini Iya, ya. nggak apa-apa. Saya ini live dengan bersusah payah loh. Bukakan dulu Al-Balad ayat 4. Kau lama kali. Ini yang sungguh kami benar-benar telah. Buka ayatnya biar dibaca. Oke. Baca. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Gimana nih Pak? Jadi sesembahan Anda nih susah payah Pak nyiptain manusia. Gimana Pak? Pak ini kok ada sesembahan bersusah payah? Padahal udah ada QC ya kan? Tapi masih juga susah payah. Ini maksudnya ada malaikat nih. Kenapa Pak? Nih. Ini gua udah bersusah payah kayak lagi-lagi nih. Sampai pantat gua gepeng, sampai gua makan di tempat nih. Nih, coba Bapak baca dulu nih. Ini mungkin ayat yang nggak untuk umum ya. Ini ayat tersendiri nih. Coba Pak. Halo Pak Laksa. Mute-nya dibuka, Pak. Ini Pak ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Dia sendiri yang nge-mute bukan gua. Gua mah tadi lagi makan. Ini maksudnya gimana ya Pak ya? Ini udah ada QC masih susah juga gimana nih? Mohon maaf ya teman-teman ya. Nih gimana nih Pak? Coba teman-teman muslim mungkin ada yang mau ngebantu Pak Laksamana ini ya. Ini kalau kayak gini nih jadi ngerasa bersalah ya. Saya kira saya sudah menyusahkan orang tua saya. Ternyata ada lagi yang lebih disusahkan ya. Apa? Jangan pingsan dulu dong Pak. Halo Pak. Ini Bapak ini udah pingsan deh. Sutradaranya udah nggak ada. Kru QC-nya udah soalnya QC-nya udah kurang kerja.